Baiklah, kita lanjut pembahasan OSK ya. Pembahasan OSK tahun 2026. Ini soal asli. Ini masih dalam lingkup mekanika ya. Seorang di perahu 1 mendorong seorang di perahu 2 dengan gaya F 46 Newton untuk menjauhkan kedua perahu. Massa perahu 1 adalah 130 kg dan perahu kedua adalah 250 kg. Momentum dari setiap perahu setelah diberikan dorongan selama delta T1,2 detik adalah berapa Newton skon. Oke, perhatikan di sini ini merupakan gaya hasil reaksi. Kalau perahu 1 mendorong perahu 2 dengan gaya F, maka yang namanya perahu 2 juga mendorong perahu 1 dengan gaya yang sama F. Kita tahu bahwa konsep impuls itu sama aja dengan perubahan momentum. Jadi kalau begitu, impuls itu apa? Hasil kali antara gaya dengan selang waktu lamanya gaya bekerja pada benda. Sedangkan perubahan momentum itu adalah momentum akhir, kita kurangi dengan momentum awal begitu. Nah, tapi karena benda ini dalam keadaan diam, perahunya mula-mula diam, berarti P awalnya 0. Sehingga momentum akhir untuk kedua benda itu adalah F dikalikan dengan delta T. Nah, karena ini merupakan gaya hasil reaksi F itu ya. Jadi oleh sebab itu gaya yang bekerja pada perahu 1 dan 2 itu sama. Sehingga P akhirnya untuk perahu 1 dengan 2 itu akan sama, yaitu F dikalikan dengan delta T. Nah, F-nya adalah 46, delta T-nya adalah 1,2. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya berapa? Kita kalikan, ini hasilnya adalah 55,2 Newton skon. Inilah jawabannya. Berikutnya nomor 2, tinjau sebuah sistem dengan 3 buah massa seperti pada ilustrasi pada gambar. Awalnya M2 dan M3 0,25 kg diam, sementara M1 9 kg bergerak menuju M2. Pada keadaan akhir, kecepatan M3 maksimum. Jika seluruh peristiwa tumbukan bersifat elastis, maka massa M2 sama dengan berapa kilogram. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna, maka I-nya itu sudah pasti 1. Angka tumbukannya 1 begitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita tinjau dulu untuk tumbukan benda M1 dengan M2. Jadi misalnya sebelum numbuh M1 itu kecepatannya adalah V, begitu M2 setelah tertumbuk, nah kecepatannya misalnya menjadi apa? V2 aksen begitu ya. Nah, kita cari hubungan V2 aksen dengan V itu bagaimana? Nah, yang pertama kita terapkan hukum kekekalan momentum, bahwa jumlah momentum sebelum dan sudah tumbukan itu harus sama. Sebelum tumbukan M1 kali V kan. Nah, M2-nya diam ini. Jadi sebelum tumbukan dia tidak punya kecepatan. Nah, setelah tumbukan berarti nanti berlaku M1 kali V aksen, V1 aksen ya, plus M2 dikalikan dengan V2 aksen begitu. Oke, nah ini saya sebut aja persamaan yang pertama. Kemudian dari angka tumbukan E kan dirumuskan min V1 aksen dikurang V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Kita akan dapat apa? I-nya ini kan 1 ya, jadi ini min V1 aksen plus V2 aksen. V1-nya adalah V, sedangkan V2-nya itu 0. Jadi saya dapatkan V sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen. Nah, sekarang saya kalikan ini ya, kedua persamaan. Ini saya kalikan dengan M1. Apa jadinya? Jadinya adalah M1V sama dengan min M1 V1 aksen plus apa? M1 V2 aksen. Nah, ini adalah persamaan yang kedua begitu. Nah, sekarang saya tinggal main eliminasi aja antara kedua persamaan untuk mencari hubungan V2 aksen dengan V. Jadi persamaan 1 itu saya jumlah dengan persamaan 2. Menjumlah persamaan berarti ruas kiri dijumlah ruas kiri ya. Ruas kiri dijumlah ruas kiri, nanti ruas kanan dijumlah dengan ruas kanan. Mari sekarang kita lakukan. Kalau saya jumlah ruas kirinya menjadi berapa itu? Nah, jadi 2 M1V kan.
Nah, kalau ruas kanan dijumlah, ini habis ini. Ini habis ya. Jadi kalau begitu tinggal apa? M2 kali V2 aksen ditambah dengan apa? M1 kali V2 aksen. Nah, akhirnya kita dapatkan 2M1V sama dengan, nah, ini V2 aksennya saya keluarkan, berarti ini apa? M1 plus M2. Sehingga saya dapatkan V2 aksen sama dengan 2M1V dibagi dengan yaitu M1 plus M2. Akhirnya kita dapatkan anggap aja ini persamaan yang ketiga begitu. Nah, dengan cara yang sama, nanti M2 setelah tertumbuh, ini kecepatannya kan V2 aksen. M3 setelah tertumbuh, nanti kecepatannya adalah V3 aksen. Kita cari hubungan V3 aksen dengan V2 aksen. Berarti dengan cara yang sama, kita akan dapatkan apa? V3 aksen sama dengan 2M2, gitu kan ya. 2M2 kali V2 aksen. Nah, dibagi dengan apa? M2 ditambah dengan M3 seperti itu. Ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat gitu. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan persamaan 3 itu masuk ke persamaan 4 ya. Kita masukkan aja persamaan 4. Berarti kalau begitu ini V3 aksen sama dengan 2M2 dibagi dengan apa ini? M2 plus M3. V2 aksen itu adalah 2M1 kali V dibagi dengan, nah ini, M1 plus M2. Saya balik juga nggak apa-apa ya. M2 ditambah dengan M1. Nggak masalah, sama aja. Jadi kalau gitu V3 aksen sama dengan berapa? 4 M1 kali M2 kali V dibagi dengan, nah ini Anda bisa kalikan ini, berarti kan M2 kuadrat, gitu kan ya. M2 kali M3, kemudian M1 kali M2, nah ini M1 kali M3. Nah, sekarang saya misalkan aja ya, saya misalkan bahwa ini M2 itu adalah sama dengan X, supaya mudah aja ini ya. Jadi kalau begitu ini persamaan jadi berapa ini? Persamaannya menjadi 4 M1 kali V, lah M2-nya itu kan X gitu, dibagi dengan M2-nya adalah X, jadi ini X kuadrat plus X kali M3 atau M3X gitu kan ya. Terus kemudian di sini M1X. Nah, terus ini tinggal apa? M1 kali M3. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, ini saya namakan sebagai fungsi fx gitu ya. Jadi kalau begitu fx-nya berapa di sini? Berarti fx-nya adalah x ya per x kuadrat plus M3X plus M1X plus M1 kali M3 begitu. Yang ditanyakan ini agar V3 aksen itu mencapai nilai yang maksimum. Maka secara otomatis fx-nya ini juga harus maksimum. Nah, supaya maksimum gimana? Ya kita turunkan di fx per dx itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita umpamakan yang atas itu adalah fungsi U, yang bawah itu adalah V. Berarti itu turunan U per V. Jadi nanti turunannya itu adalah berapa? U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, tapi ini 0. Kalau 0 berarti berlaku apa? U aksen V itu min UV aksen sama dengan 0. Sehingga dapatkan kita apa? U aksen V itu sama dengan UV aksen. Nah, itu ya. Sekarang kita tinggal menurunkan aja. U tadi X ya. Kalau kita turunkan, X diturunkan itu kan 1 ya. Kemudian V-nya nggak turunkan. Tulis saja X kuadrat M3X plus
M1X plus M1 M3 gitu. Nah, seperti itu. Terus U-nya adalah X kan. Dikalikan V aksen. Nah, V aksen berarti berapa itu? X kuadrat diturunkan jadi 2X. Nah, kalau M3X diturunkan jadi M3. M1X diturunkan jadi M1. Nah, ini turunkan jadi 0 gitu kan ya. M1, M2, M3 itu konstan ya sifatnya. Jadi 0 itu. Kalau diturunkan. Jadi kalau begitu kita dapatkan, saya terusin aja. X kuadrat panjang ini ya. M3X plus M1X plus M1 kali M3 sama dengan 2X kuadrat plus M3 kali X plus M1 kali X kali 0, 0 ya. Nah, sekarang kita tinggal mencoret. Nah, ini kita coret. Ini juga bisa kita coret ya. Seperti itu. Jadi kalau begitu saya dapatkan apa ini? Berarti M1 kali M3 itu sama dengan 2X kuadrat dikurangi X kuadrat. Berarti M1 kali M3 itu X kuadrat. Kita kembalikan lagi. X tadi apa? X tadi itu kan ini ya, X itu M2. Jadi kalau gitu ini M2 dikuadrat. Karena kita mencari M2, berarti M2-nya adalah akar M1 kali M3. Akhirnya kita dapatkan ini ya. Kita tinggal memasukkan aja. M1 tadi berapa ya? Coba M1 kita lihat dulu soalnya kita intai. M1 9, M3 seperempat. Oke, kita masukkan. M1 9, M3 itu seperempat. Berarti 9 di akar 3 ya. Seperempat di akar setengah. Ini berarti 3/2. Berarti 1,5 kilogram. Nah, inilah jawabannya. Inilah M2 yang dicari. Jadi ini lumayan panjang ya caranya. This is very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.